Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang pembahasan tentang bab mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu termasuk isim yang harus dibaca ropa. Tidak boleh mubtada dibaca nasab atau dibaca khofad. Sama seperti naibul fa'il dan fa'il. Tidak boleh fa'il atau naibul fa'il dibaca nasab atau dibaca khofad. Karena naibul fa'il, mubtada dan khobar itu adalah isim-isim yang wajib dibaca ropa. Mubtada adalah isim yang diropakan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Al-mubtada'u huwa ismul marfu'u al-ariyanil awamili alafdiyati, gitu kalau secara teks Arabnya. Khobar adalah isim yang diropakan yang disandarkan kepada mubtada. Nah, kalau khobar adalah isim yang diropakan juga, tetapi dia disandarkan kepada mubtada. Yang menyebabkan khobar dibaca ropa itu karena ada mubtada gitu. Kalau mubtada, penyebab ropanya mubtada itu adalah karena kosong atau terbebas dari amil-amil bangsa atau yang berbangsa lapad. Contoh amil bangsa lapad itu nanti ada. Jadi ada amil-amil yang suka masuk kepada mubtada dan khobar. Nanti di depan ada. Setelah mubtada khobar kalau nggak salah. Contohnya mubtada dan khobar itu adalah Zaidun qaimun. Nah, lapad Zaidun. Lapad Zaidun di sini tarkibannya adalah menjadi mubtada, harus dibaca ropa. Tanda ropanya lapad Zaidun adalah dengan domah. Karena kalimahnya Zaidun itu adalah isim mufrad. Isim mufrad kalau sedang beri'rab ropa ditandai dengan domah. Zaidun, adapun ki Zaid qaimun itu sedang berdiri, artinya seperti itu. Qaimun tarkibannya menjadi khobar. Nah, Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Disebut ini jumlah yang seperti ini, jumlah mubtada dan khobar ini disebut jumlah ismiyah. Kalau fi'il sama fa'il kemarin disebut jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yaitu mubtada sama khobar. Kalau jumlah fi'liyah yaitu fi'il sama fa'il. Itu ibarat suami istri. Tidak bisa terpisahkan. Di mana-mana ada mubtada, pasti ada khobar. Zaidun, adapun ki Zaid, qaimun itu sedang berdiri. Nah, qaimun harus dibaca ropa juga karena dia disandarkan kepada mubtada, kepada Zaidun. Karena Zaidun tarkibannya menjadi mubtada harus dibaca ropa gitu. Istrinya juga khobar harus dibaca ropa karena dia turut sama Zaid. Karena dia itu adalah CS-nya Zaid. Lapad qaimun itu karena disandarkan kepada Zaid. Jadi ki Zaid itu yang sedang berdiri. Zaidun adapun ki Zaid qaimun itu sedang berdiri. Contoh lagi wa Zaidani qaimani. Zaidani dua ki Zaid, adapun dua ki Zaid qaimani itu sedang berdiri dua-duanya. Nah, Zaidani ini adalah tarkibannya menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca ropa. Tanda ropanya lapad Zaidani dengan apa? Dengan alif. Kenapa ditandai dengan alif? Tidak dengan domah atau tidak dengan waw atau tidak dengan nun. Kenapa harus alif? Karena lihat kalimahnya, Zaidani ini adalah isim tasniyah. Kemarin dalam bab i'rab sudah dibahas bahwa isim tasniyah kalau dia beri'rab ropa tandanya harus dengan alif gitu. Jadi Zaidani adalah mubtada, wajib dibaca ropa. Mubtada itu tidak boleh dibaca Zaidanu atau Zaida. Tapi ini akhirnya koni, tidak nu. Nah, ini pembahasan lagi nih.
Kalau isim tasniah itu adik-adik, nunnya ini yang terakhir harus dibaca kasroh juga nih ya, zaidani. Tetapi yang jadi cirinya, yang jadi tandanya ropanya yaitu alifnya, bukan nunnya. Nun di sini itu cuman pengganti dari domah. Contohnya zaidun. Nah, yang pertama kan zaidun. Nah, pengganti domah yang ada di lafadz zaidun itu yaitu nun ini. Zaidun dibuang domahnya, ditambahin alif karena ingin menunjukkan makna dua. Zaidani, zaidun itu cuma satu. Kalau pengen dua zaid dia tinggal tambahin alif aja. Jadi zaidani. Nih, nunnya ini penambah pengganti dari domah yang ada dalam lafadz zaidun. Ko imani sama juga dia bertingkah ropa. Yang robnya itu yang rob ropa. Tarkibannya itu menjadi khobar. Karena lafadz ko imani dia disandarkan kepada mubtada, kepada lafadz zaidani. Tuh. Zaidani ko imani. Nah, ropa lafadz ko imani ropa. Apa tanda ropanya? Yaitu dengan alif. Karena kalimahnya isim tasniah. Isim tasniah kalau dia beri'rab ropa, tandanya harus dengan alif. Sekarang lafadz zaiduna qaimuna. Begitupun lafadz zaiduna qaimuna. Lafadz zaiduna qaimuna, zaiduna ini sedang beri'rab ropa. Tarkibannya menjadi mubtada dan khobar. Zaiduna ki zaid, banyak ki zaid. Qaimuna sedang berdiri, itu sedang berdiri. Adapun ki zaid yang banyak itu qaimuna sedang berdiri semua, itu artinya. Jadi lafadz zaiduna di sini tarkibannya menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca ropa. Zaiduna dibaca ropa. Tanda ropanya ialah dengan wawu. Kenapa tanda ropanya dengan wawu? Tidak dengan domah dan tidak dengan alif. Karena pada zaiduna kalimahnya adalah jamak mudzakkar salim. Sudah diketahui kalau jamak mudzakkar salim, kalau dia sedang beri'rab ropa, tandanya harus memakai wawu. Kalau zaidun satu ki zaid, kalau zaidani isim tasniah dua ki zaid, kalau zaiduna banyak ki zaid. Jamak itu banyak. Itu adalah mubtada. Mubtada itu ada dua bagian. Nah, yaitu ada mubtada isim dhohir dan mubtada isim domir. Sama, mubtada juga kebagi karena dua bagian. Wa mubtada'u qismani dhohirun wa mudmarun. Maka mubtada isim dhohir itu adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, mubtada isim dhohir itu contohnya seperti mana? Seperti yang di atas tuh. Zaidun qaimun. Nah, itu mubtadanya lafadz zaidun. Zaidun itu mubtada. Zaidun qaimun. Zaidani qaimani, zaiduna qaimuna. Itulah contoh-contoh mubtada. Zaidun, zaidani dan zaiduna itulah contoh mubtada isim dhohir. Isimnya jelas kelihatan, bukan pengganti atau kata ganti. Adapun mubtada isim dhamir itu ada 12. Mubtada isim dhamir itu ada 12. Apa saja? Ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuna, wahuwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna. Nah, itu ada mubtada isim dhamir. Contohnya ana rojulun gitu. Ana, saya, rojulun itu adalah laki-laki. Itu contohnya. Ana, adapun saya artinya. Rojulun itu adalah laki-laki. Nah, ana ini tarkibannya menjadi mubtada. Mubtadanya adalah mubtada isim dhamir, bukan mubtada isim dhohir. Rojulun atau ana rijalun, bukan rojulun, ana rijalun.
Rijalun. Kalau rijalun tarkibannya menjadi khobar. Khobar itu harus ropa, makanya dibaca rijalun. Ana rijalun. Tidak boleh ana rijalan atau ana rijalin. Tidak boleh karena tarkibannya lapad rijalun itu adalah menjadi khobar. Sedangkan khobar itu harus dibaca ropa i'robnya. Tanda ropanya lapad rijalun adalah dengan domah karena kalimahnya adalah isim mufrad. Nah, nahnu. Contoh lagi nahnu qaimun. Kalau ana qaimun, saya. Ana adapun saya qaimun itu sedang berdiri. Kalau nahnu berarti nahnu qaimuna. Nahnu adapun saya semua, adapun kita semua, qaimuna itu sedang berdiri semuanya. Nah, nahnu ini adalah mubtada isim dhamir, bukan mubtada isim dhahir. Karena ana nahnu anta kamu adapun kamu seorang laki-laki qaimun itu sedang berdiri, itu contohnya. Nah, itu adalah mubtada terbagi dua, ada mubtada isim dhahir dan mubtada isim dhamir. Dan apa saja yang menyerupai contoh ini? Ana qaimun, nahnu qaimun. Nah, itu contohnya yang tadi kan.